Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Maya menatap layar laptop yang masih menyala pukul 2 dini hari. Matanya berat, namun email demi email terus berdatangan, seakan tak pernah memberi kesempatan untuk bernapas. Pekerjaannya di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang periklanan membuatnya harus terus sigap, deadline seakan tidak mengenal belas kasihan. Kopi yang ia teguk sejak sore tadi sudah dingin, namun tubuhnya tetap terasa gemetar karena kafein yang menumpuk. Rambut hitamnya yang panjang berantakan, terikat seadanya. Dari balik jendela apartemen kecilnya di Jakarta, lampu-lampu kota masih berkelip, namun yang ia rasakan hanya hampa. Maya menarik napas panjang. Sudah berapa lama ia tak berbicara dengan ibunya, Ratna, lebih dari sekadar basa-basi. Terakhir kali mereka benar-benar duduk bersama, berbincang hangat tanpa gangguan, adalah 2 tahun lalu saat Lebaran. Sisanya, telepon singkat, pesan teks kaku, sekadar kabar seadanya. Padahal ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki sejak kecil. Ayahnya meninggalkan mereka saat Maya baru berusia 5 tahun, dan sejak saat itu Ratna menjalani peran ganda, sebagai ibu sekaligus ayah. Pikirannya melayang. Ia masih ingat bagaimana ibunya sering mengajaknya berjalan sore menyusuri gang sempit rumah kontrakan mereka dulu. Walaupun sederhana, ibunya selalu bisa membuat Maya merasa cukup. Tapi sekarang, setelah dewasa, Maya justru tenggelam dalam pekerjaannya sendiri, lupa bahwa ibunya menua sendirian. Air matanya menetes pelan, bukan karena sedih saja, tapi juga lelah. Lehernya kaku, kepalanya berat, namun hatinya terasa kosong. Ia sadar, kalau ia terus begini, tubuhnya bisa runtuh. Lebih parah lagi, hubungannya dengan ibunya bisa benar-benar renggang. Dengan tangan gemetar, Maya membuka kalender digital di layar. Ia menyorot minggu depan, jari telunjuknya berhenti pada tanggal yang kosong. Tanpa pikir panjang, ia klik cuti. Tangannya menutup mulut, menahan isakan kecil. Ada rasa lega yang menekan dadanya, meski samar, meski singkat. Ia tahu, ia harus menjauh dari kantor. Harus ada jeda, harus ada cara untuk kembali bernapas. Bali, kata itu tiba-tiba muncul di kepalanya. Pulau yang pernah ia kunjungi saat masih kuliah, penuh cahaya matahari, pantai biru, dan tarian tradisi. Mungkin itu jawaban. Tempat yang indah, tempat yang bisa menenangkan sekaligus menghidupkan kembali kenangan manis bersama ibunya. Namun di sudut pikirannya yang paling gelap, Maya merasa ada sesuatu yang aneh. Entah dari mana perasaan itu datang, tapi begitu ia membayangkan Bali, ia tidak hanya melihat pantai dan pura, melainkan juga bayangan kabur, pohon-pohon tinggi yang berdesir kencang, suara bisikan yang samar, dan kegelapan yang tak bisa ia jelaskan. Ia menggeleng cepat, menepis pikiran itu. Hanya kelelahan, gumamnya pada diri sendiri. Maya segera mengetik pesan panjang pada ibunya. Bu, minggu depan aku cuti. Kita pergi liburan, hanya kita berdua. Aku ingin kita jalan-jalan lagi, seperti dulu waktu kecil. Hatinya berdebar saat menekan tombol kirim. Ia tak tahu mengapa, tapi ada rasa takut bercampur rindu. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Singkat, tapi penuh kehangatan khas Ratna. Ibu tunggu, nak. Maya menutup laptopnya, lalu rebah di kasur. Lampu kamar tetap menyala karena ia terlalu lelah untuk mematikannya. Matanya terpejam, namun dalam kegelapan pikirannya, ia kembali melihat sekilas gambaran aneh tadi, hutan gelap dengan bambu-bambu tinggi, dingin, dan samar terdengar suara perempuan berteriak. Ia terbangun dengan keringat dingin menempel di kulit, namun kali ini ia tak mau berpikir panjang. Liburan bersama ibunya sudah diputuskan. Mungkin itu hanya mimpi buruk akibat stres. Namun, sesuatu di dalam dirinya berbisik pelan. Tidak ada perjalanan yang kebetulan. Keesokan harinya, Maya bangun lebih siang dari biasanya. Matahari sudah menembus tirai apartemennya, namun tubuhnya masih terasa berat.
Mimpi buruk tentang hutan gelap semalam menempel di kepalanya seperti noda tinta yang tak bisa hilang. Ia mencoba menepisnya dengan rutinitas, membuat kopi, membuka laptop, lalu mencari tempat menginap di Bali. Ia ingin sesuatu yang berbeda. Bukan hotel mewah yang penuh turis asing, bukan pula homestay sederhana di pinggir jalan. Ia ingin tempat tenang, eksklusif, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat di mana ia dan ibunya bisa berbicara tanpa gangguan. Scrolling demi scrolling, matanya berhenti pada sebuah villa yang jarang muncul di iklan. Namanya Villa Sunyi, terletak di sebuah daerah agak terpencil, tidak jauh dari Ubud tapi lebih dekat ke kawasan hutan bambu. Foto-fotonya terlihat menakjubkan, bangunan kayu tradisional dengan ukiran khas Bali, atap jerami tinggi, kolam renang pribadi yang langsung menghadap lembah hijau. Namun ada sesuatu yang berbeda dari daftar ini. Tidak banyak ulasan, hanya 3 bintang yang muncul di pojok, tanpa komentar panjang. 2 ulasan mengatakan tempatnya sangat indah tapi sepi sekali. 1 ulasan terakhir hanya menulis singkat, tidak untuk semua orang. Alis Maya terangkat. Kalimat terakhir terasa ganjil, seperti menyimpan maksud lain. Tapi ia mencoba bersikap logis. Tidak semua orang suka tempat sunyi, apalagi kalau terbiasa dengan keramaian. Justru itulah yang ia butuhkan. Sunyi. Dengan cepat, ia menghubungi nomor yang tertera di situs. Suara laki-laki paruh baya terdengar di seberang telepon. Suaranya tenang, ramah, bahkan sedikit menenangkan. Selamat pagi, Villa Sunyi. Ada yang bisa saya bantu? Maya menjelaskan keinginannya untuk menyewa selama seminggu. Tidak ada hambatan. Proses reservasi berjalan lancar, seolah semuanya sudah disiapkan. Bahkan lebih cepat daripada pengalaman memesan hotel biasa. Saat Maya menanyakan soal fasilitas, laki-laki itu hanya menjawab singkat. Semua yang Anda butuhkan sudah ada di sana. Jangan khawatir, villa itu akan menerima Anda. Maya sempat terdiam. Kata-kata akan menerima Anda membuat hatinya berdesir aneh. Namun suara itu terdengar begitu meyakinkan, sehingga ia tak ingin memperpanjang rasa curiga. Setelah menutup telepon, ia menerima email konfirmasi. Semua tampak rapi, tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada syarat aneh. Bahkan ada sopir yang akan menjemput mereka di bandara. Semuanya tampak sempurna. Namun, ketika ia membaca ulang email itu, ada satu kalimat yang membuatnya menggigil pelan. Kami menunggu kedatangan Anda. Villa Sunyi akan selalu mengingat tamu yang pernah datang. Maya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia bahkan menutup laptop sebentar, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya gaya bahasa promosi, gumamnya, berusaha tersenyum. Malam harinya, ia menelpon ibunya untuk memberi kabar. Ratna terdengar bahagia di seberang telepon. Akhirnya, Nak, sudah lama kita tidak pergi berdua. Ibu senang sekali. Kamu yakin semua aman? Iya, Bu. Aku sudah pesan villa, kelihatannya bagus sekali. Tenang dan indah. Cocok buat kita. Ada jeda sunyi dari seberang. Ratna tidak langsung menjawab. Saat suaranya terdengar lagi, ia agak berbisik, seolah takut didengar seseorang. Entah kenapa, ibu merasa sedikit tidak enak. Seperti ada yang memanggil-manggil sejak kamu bilang tentang Bali. Maya menahan napas sejenak. Suaranya tercekat, tapi ia memaksa tersenyum meski tak terlihat. Bu, jangan aneh-aneh. Itu cuma perasaan saja. Kita butuh liburan, percayalah. Semuanya akan baik-baik saja. Mereka pun mengakhiri telepon. Maya menutup matanya, mencoba tidur lebih cepat. Namun sebelum tertidur, ia merasa ada getaran samar dari ponselnya. Ia mengecek, tidak ada notifikasi, tapi layar terkunci menampilkan jam 0, tepat tengah malam. Dan di layar, sesaat sebelum padam, seolah ada bayangan hitam yang menutupi refleksi wajahnya sendiri. Hari keberangkatan tiba. Maya dan ibunya mendarat di Bandara Ngurah Rai pada sore hari. Udara Bali menyambut dengan hangat, aroma laut samar-samar tercium di udara. Meski letih,
Ada senyum tipis di wajah Ratna. Seolah kehadiran Maya di sisinya saja sudah cukup membuatnya lega. Di pintu keluar bandara, seorang sopir sudah menunggu dengan papan bertuliskan nama mereka. Pria itu berusia sekitar 40-an, berkulit sawo matang, dan matanya tajam namun penuh sopan. Ia memperkenalkan diri singkat sebagai Pak Wayan. Saya ditugaskan menjemput Ibu dan Mbak Maya ke villa. Perjalanan sekitar 2 jam, karena agak masuk ke dalam. Mereka naik ke mobil hitam besar yang nyaman. Mesin menderu pelan, roda berputar meninggalkan keramaian bandara. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan. Jalanan dipenuhi turis berjalan santai, toko-toko souvenir berwarna cerah, dan kafe-kafe yang ramai. Namun, semakin jauh mobil melaju, suasana berubah. Lampu jalan semakin jarang. Gedung-gedung berganti dengan sawah hijau yang sunyi. Burung-burung mulai kembali ke sarang, meninggalkan langit jingga yang perlahan meredup. Ratna menggenggam tangan Maya, seolah takut kehilangan sesuatu. "Mbak Maya," kata sopir dengan suara datar, "jalan menuju villa nanti agak masuk ke hutan bambu. Jangan kaget kalau terasa lebih dingin dari biasanya." "Kenapa bisa dingin, Pak?" tanya Maya, mencoba ringan. Pria itu menoleh sebentar melalui kaca spion, lalu tersenyum tipis. "Hutan itu memang lain. Banyak orang bilang, bambu menyimpan suara dan bayangan." Maya menelan ludah. Ratna menunduk, seakan enggan mendengar lebih jauh. Mobil berbelok ke jalan lebih kecil. Lampu jalan menghilang sama sekali, digantikan kegelapan yang hanya diterangi lampu mobil. Dari kejauhan, tampak deretan bambu menjulang tinggi, rapat seperti pagar alam. Saat mobil memasuki jalan itu, hawa dingin langsung menyergap. Udara di dalam mobil yang tadinya hangat seketika berubah menusuk tulang. Maya merapatkan jaket tipisnya. Ratna menggigil pelan, jari-jarinya dingin saat menggenggam tangan anaknya. "Kenapa dingin sekali, Maya?" Suaranya bergetar. Maya mencoba tersenyum menenangkan. "Mungkin karena pohon bambunya rapat, Bu. Jadi udara tidak keluar." Namun hatinya sendiri tak yakin. Batang-batang bambu itu bergesekan saat diterpa angin, menimbulkan suara aneh seperti bisikan. Suara itu tak seragam, kadang lirih seperti orang berdoa, kadang tajam seperti orang menahan teriakan. Lampu mobil menyorot ke depan, menyingkap jalan berliku yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Maya memandang keluar jendela. Dari sela-sela bambu, ia sesekali melihat bayangan bergerak cepat, terlalu besar untuk seekor hewan. Namun setiap kali ia mencoba fokus, bayangan itu menghilang, menyatu dengan kegelapan. Ratna menahan napas, lalu tiba-tiba berucap lirih, "Maya, sepertinya ada yang mengikuti kita." Maya menoleh cepat. "Maksud ibu apa?" "Di luar, di belakang sana." Ratna menunjuk kaca belakang mobil. Matanya melebar, penuh ketakutan. Maya menoleh. Hanya ada jalan lurus yang kosong, gelap, tanpa mobil lain. Tapi hawa dingin makin menusuk, membuat kulit lehernya merinding. Mobil terus melaju. Hutan bambu seperti tak ada habisnya. Kanan kiri hanyalah dinding batang bambu yang rapat, seolah mereka terjebak dalam lorong tak berujung. Maya mencoba mengatur napas, namun jantungnya berdetak semakin kencang. Hingga pada satu titik, Ratna tiba-tiba berteriak keras, suaranya pecah menembus kesunyian. "Maya, lihat, ada yang tergantung di sana." Maya sontak menoleh ke arah jendela samping. Matanya terbelalak, ia yakin barusan melihat siluet sesuatu bergelantungan di antara bambu. Sesuatu yang menyerupai tubuh manusia, menggoyang pelan seiring angin. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Hanya bambu yang bergesekan, berderit aneh. Pak Wayan tetap mengemudi tenang, seakan tidak mendengar apa-apa. "Jangan kaget, Bu. Hutan bambu memang sering mempermainkan mata." Nada suaranya datar, tanpa heran, seakan ia sudah terlalu sering mendengar hal semacam itu. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan, gemetar hebat. Maya hanya bisa merangkulnya, meski dirinya sendiri ketakutan.
Hutan bambu itu seakan menguji mereka, menyisakan bisikan dan bayangan yang tak pernah jelas. Mobil akhirnya keluar dari jalan gelap itu. Udara kembali normal, sedikit lebih hangat. Namun dingin tadi tidak hilang sepenuhnya, seperti menempel di kulit. Dan jauh di dalam hati, Maya tahu sesuatu dari hutan itu telah mengikuti mereka keluar. Mobil kembali melaju, meninggalkan jalan utama. Namun ternyata hutan bambu itu belum benar-benar usai. Semakin jauh mereka masuk, semakin rapat batang-batang bambu berdiri. Cahaya matahari sore yang tersisa nyaris tidak mampu menembus dedaunan. Jalanan kecil di depan seolah menelan mobil mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Maya menempelkan wajahnya ke jendela. Batang-batang bambu menjulang bagai dinding penjara alam, tinggi dan rapat, bergerak bergesekan di tiup angin. Suaranya aneh, tidak seperti daun biasa, melainkan seperti ribuan orang yang berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ia mengerjapkan mata. Dari sudut pandang tertentu, bambu-bambu itu tampak seperti deretan sosok kurus berdiri tegak, dengan kepala menunduk. Ia menelan ludah, buru-buru memalingkan pandangan. Ratna memeluk tasnya erat-erat di pangkuan. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya meski udara semakin menusuk. Maya, semakin dingin, ya. Suaranya parau, hampir berbisik. Maya mencoba menguatkan senyum. Iya, Bu, mungkin karena kita makin naik ke atas. Namun dalam hati, ia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Dinginnya bukan dingin alami. Ini adalah dingin yang terasa seperti sesuatu yang menyusup ke dalam kulit, merayap ke tulang, lalu mencengkeram jiwa. Pak Wayan tetap tenang, tangannya mantap di setir. Sesekali ia melirik spion, tetapi wajahnya tak menampakkan apa-apa. Seolah jalan ini bukan hal asing baginya. Sedikit lagi, Bu, jangan khawatir. Villa sudah dekat, ucapnya tanpa emosi. Namun kata-kata itu justru membuat Maya semakin tidak tenang. Mobil terus melaju di antara bambu. Tiba-tiba, terdengar bunyi duk-duk-duk dari atap mobil, seperti ada sesuatu yang melompat dan berjalan di atasnya. Maya menoleh cepat ke atas, namun tentu saja ia hanya melihat langit hitam di antara celah bambu. Ratna langsung menggenggam tangan anaknya erat-erat, matanya membesar ketakutan. Maya, ada yang di atas kita. Suara itu terus terdengar, berpindah-pindah, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka dari atas, berlari di sepanjang atap mobil. Bunyi langkah itu terlalu berat untuk seekor monyet. Terlalu berirama, seperti langkah manusia. Maya menahan napas. Ia menoleh ke sopir, berharap ia mengatakan sesuatu. Namun Pak Wayan tetap menatap lurus, wajahnya kaku, seolah tidak mendengar sama sekali. Pak, Bapak dengar tidak? Suara Maya bergetar. Pak Wayan menoleh sebentar, tersenyum tipis. Ah, itu hanya suara bambu jatuh, Bak. Namun jelas sekali suaranya berbohong. Ratna semakin ketakutan. Ia menempelkan tubuhnya ke Maya, berbisik dengan suara gemetar, jangan lihat keluar lagi. Jangan lihat keluar. Namun larangan itu justru membuat Maya tak tahan. Ia menoleh ke samping, menembus kegelapan di balik kaca. Dan di sanalah ia melihatnya, bayangan hitam, tinggi, kurus, berjalan sejajar dengan mobil. Tubuhnya bergerak aneh, seperti melompat dari satu batang bambu ke batang bambu lainnya. Matanya merah, menyala singkat dalam kegelapan sebelum menghilang. Lagi, Maya tercekat, jantungnya hampir melompat keluar. Ia menutup mata, berusaha menepis bayangan itu dari pikirannya. Tapi bulu kuduknya berdiri, seolah makhluk itu masih menatapnya dari luar, menempelkan pandangan pada setiap langkah yang mereka ambil. Mobil akhirnya keluar dari jalur hutan. Jalan mulai terbuka, langit senja kembali terlihat. Namun hawa dingin itu tidak hilang. Maya menoleh ke belakang sekali lagi, sekadar memastikan mereka sudah meninggalkan lorong bambu itu. Namun hatinya langsung menciut, ia jelas melihat bayangan hitam tadi berdiri di tepi hutan, menatap mobil mereka menjauh. Dan anehnya, Ratna juga melihat.
Ia menutup mulutnya, hampir menjerit, tapi tak keluar suara. Mereka saling menatap, dan tanpa kata, keduanya tahu, hutan itu tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Mobil berbelok ke jalan yang lebih kecil, menanjak perlahan. Jalan itu hanya muat satu mobil, diapit semak-semak lebat dan pepohonan besar yang rimbun. Langit yang tadinya masih berwarna jingga senja kini berubah kelabu. Cahaya matahari terakhir seolah ditelan, menyisakan cahaya samar yang tidak cukup mengusir kegelapan. Maya mencoba mengatur napas. Ia menatap jam tangannya, baru pukul 6 sore, namun suasana sudah seperti malam. Ratna di sebelahnya tampak pucat, keringat dingin menempel di pelipisnya. Jemarinya meremas kain tas kecil di pangkuan, seolah itu satu-satunya pegangan agar tidak jatuh dalam ketakutan. Pak Wayan tetap menyetir dengan wajah datar, seakan jalanan ini hanyalah rute biasa baginya. Namun Maya sadar, sejak melewati hutan bambu tadi, ia tidak sekalipun menoleh ke arah mereka, bahkan tidak mengajak bicara lagi. Mobil mendaki sebuah tikungan tajam. Saat itulah Ratna tiba-tiba menjerit keras, suaranya melengking pecah memenuhi kabin mobil. "Berhenti, berhenti, ada yang gantung di sana." Maya tersentak, hampir kehilangan keseimbangan karena ibunya menepuk-nepuk kaca jendela dengan panik. Matanya liar, menunjuk ke arah pepohonan di sisi jalan. Maya menoleh cepat. Untuk sesaat, ia benar-benar melihat sesuatu. Tubuh pucat tergantung di salah satu cabang pohon besar. Kakinya terayun pelan, rambut panjangnya menutupi wajah, dan kain lusuh membalut tubuhnya. Maya menutup mulutnya, jantungnya berdetak begitu keras hingga membuat dadanya sakit. Namun dalam sekejap, kilatan itu hilang. Pohon kembali kosong, hanya ranting berayun diterpa angin. Ratna terisak, memeluk dirinya sendiri. "Aku tidak salah lihat, Maya, aku tidak salah lihat, ada orang tergantung di sana." Maya berusaha menenangkan ibunya, meski tubuhnya sendiri gemetar. "Bu, mungkin itu bayangan atau kain." Namun kata-katanya terdengar hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Pak Wayan hanya berkata singkat dengan suara datar. "Banyak orang suka salah lihat di sini. Jalan ini memang sering mempermainkan mata." Kata-katanya begitu tenang, tapi justru semakin membuat bulu kuduk Maya meremang. Seolah pria itu sudah terlalu terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Mobil melanjutkan perjalanan, namun Ratna tak henti-hentinya menoleh ke belakang, matanya penuh kengerian. Maya pun akhirnya ikut menoleh. Ia berharap tidak melihat apa-apa lagi. Tapi di kejauhan, di antara pepohonan yang gelap, sesuatu masih bergelantungan. Kali ini lebih dari satu. Bayangan hitam, tubuh-tubuh yang tergantung, perlahan semakin banyak, seakan memenuhi jalan yang baru saja mereka lalui. Maya buru-buru memalingkan pandangan, menutup mata rapat-rapat. Ia tak berani memberitahu ibunya, takut histerianya makin menjadi. Namun di telinganya, ia jelas mendengar suara lirih, seperti napas berat, seperti rintihan panjang. "Ikut, ikut." Dan ia sadar, apapun yang mereka lihat tadi, belum benar-benar hilang. Setelah perjalanan panjang yang mencekam, mobil akhirnya keluar dari jalan sempit yang diapit pepohonan. Jalanan terbuka, dan di depan mereka, tampak sebuah gerbang kayu besar berdiri anggun. Gerbang itu diukir dengan motif-motif Bali kuno, naga yang saling melilit, bunga teratai, dan wajah-wajah menyerupai topeng tradisional. Pak Wayan menghentikan mobil sebentar. Gerbang perlahan terbuka sendiri, tanpa ada yang terlihat. Mendorong atau menarik, engsel kayu berdecit lirih, seakan sudah tua, namun gerakannya teratur, terlalu teratur untuk sesuatu yang dibiarkan terbengkalai. Ratna menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar. Namun begitu mobil masuk, matanya sedikit melebar. "Indah sekali," bisiknya pelan, seolah baru sadar bahwa ia berada di tempat berbeda. Maya pun terdiam, tak bisa menutupi rasa kagumnya. Villa itu berdiri kokoh di atas sebuah dataran tinggi, menghadap lembah luas yang dipenuhi pepohonan hijau.
Bangunannya terbuat dari kayu jati dengan ukiran rumit, berpadu dengan batu hitam khas Bali. Atapnya tinggi menjulang, dan di depannya terdapat kolam renang biru yang jernih, memantulkan cahaya senja. Bunga Kamboja berjatuhan di halaman, memenuhi udara dengan aroma manis. Burung kecil beterbangan, menambah kesan damai. Untuk sesaat, Maya hampir melupakan dingin dan kengerian hutan bambu yang baru saja mereka lalui. Seorang pria tua muncul dari arah villa. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih kusam dan kain sarung. Wajahnya penuh keriput, namun senyumannya ramah. Ia membungkuk hormat, lalu membuka pintu mobil untuk menyambut mereka. Selamat datang di Villa Sunyi. Saya Made, penjaga villa. Silakan masuk, istirahatlah. Tempat ini kini milik Anda selama seminggu. Nada suaranya menenangkan, seolah menutup segala rasa takut yang masih tertinggal. Ratna akhirnya tersenyum tipis, dan Maya menghela napas lega. Mereka masuk ke dalam villa. Begitu melewati pintu utama, aroma kayu tua bercampur dupa tipis menyambut. Ruang tamu luas dengan kursi rotan, cermin besar, dan lampu gantung antik yang memancarkan cahaya kekuningan hangat. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, tapi di dalam terasa nyaman. Ratna berkeliling dengan mata berbinar. Maya, ini indah sekali, seperti rumah impian. Maya mengangguk, matanya menyapu setiap sudut. Ia memang tak bisa memungkiri, villa ini sempurna. Namun, di balik kekaguman itu, ada hal-hal kecil yang mengganggu. Saat melangkah di ruang tengah, ia melihat cermin antik besar di dinding. Bingkainya hitam, penuh ukiran wajah-wajah menyerupai topeng. Ketika ia menatapnya, pantulan dirinya terlihat sedikit terlambat. Gerakan tangannya di cermin seperti tertahan sepersekian detik. Maya cepat-cepat memalingkan pandangan, pura-pura tidak peduli. Di sudut ruangan, ada vas berisi bunga Kamboja segar. Namun ketika Maya mendekat, ia melihat kelopak-kelopaknya sedikit layu, seperti sudah lama dipetik. Ia menyentuhnya, dan kelopak itu luruh begitu saja di tangannya, coklat dan kering, padahal dari jauh tampak segar. Ratna tak menyadari hal-hal itu. Ia terus memuji keindahan villa, menyusuri lorong-lorong kayu, menengok kamar dengan jendela besar yang menghadap lembah. Suaranya terdengar ceria, seperti seorang anak kecil. Maya ikut tersenyum melihat ibunya bahagia, meski ada kegelisahan yang mengendap di dadanya. Malam semakin turun. Pak Made memberikan kunci, lalu berpamitan untuk tidur di rumah kecil di belakang villa. Kalau butuh apa-apa, panggil saja. Tapi, sebaiknya malam jangan keluar rumah sendirian, katanya sambil tersenyum, sebelum berjalan pergi. Kalimat itu membuat Maya menegang sebentar, tapi ia kembali menepisnya. Di teras, Ratna duduk sambil menyeruput teh yang disiapkan. Senyum lembut mengembang di wajahnya. Aku bahagia, Maya. Tempat ini terasa seperti mimpi indah. Maya ikut duduk di sebelahnya, mengangguk pelan. Iya, Bu, seperti mimpi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, setiap mimpi indah selalu memiliki sisi gelap yang menunggu untuk muncul. Dan malam ini, di villa yang begitu mempesona, mimpi itu akan mulai berubah menjadi mimpi buruk. Matahari akhirnya tenggelam di balik bukit, meninggalkan langit berwarna oranye pucat yang cepat berubah gelap. Angin membawa aroma tanah basah bercampur dupa samar yang entah dari mana asalnya. Villa yang tadi tampak hangat kini mulai terasa dingin, seperti kehilangan jiwa begitu malam menyelimuti. Ratna masih duduk di teras dengan secangkir teh, menatap lampu-lampu kecil yang berjajar di sepanjang kolam renang. Air kolam berkilauan di bawah cahaya rembulan, tampak indah, namun bagi Maya, kilau itu justru terlihat seperti sesuatu yang bersembunyi di permukaannya. Bu, ayo masuk, malam mulai dingin, ajak Maya sambil merapikan jaket tipis yang dikenakannya. Ratna tersenyum tipis, lalu berdiri. Mereka masuk ke kamar masing-masing. Villa itu memang besar, dengan 5 kamar berderet di lantai 2. Ratna memilih kamar di ujung yang menghadap lembah, sementara Maya mengambil kamar sebelahnya. Malam itu,
Maya merebahkan diri di ranjang besar dengan sprei putih. Ia mencoba memejamkan mata, tapi telinganya menangkap suara yang membuatnya gelisah. Awalnya hanya seperti desir angin melewati jendela kayu. Tapi semakin lama, suara itu terdengar lebih jelas. Seperti bisikan, pelan, panjang, terputus-putus. Suaranya datang dari luar jendela, lalu berpindah ke arah pintu. Maya menahan napas. Ia bangkit perlahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Tapi ketika ia mendekati pintu, terdengar ketukan lirih. Tok, tok, tok. Jantung Maya berdegup kencang. Bu, panggilnya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang lebih tebal dari sebelumnya. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia membuka pintu sedikit. Lorong gelap membentang, diterangi lampu kuning yang berkelip samar. Tak ada siapapun di sana. Namun udara di lorong terasa lebih dingin, seolah ada kabut tipis yang merayap di sepanjang lantai. Maya buru-buru menutup pintu kembali. Ia bersandar, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, suara berlari terdengar jelas di atas plafon kamarnya. Langkah kaki cepat, berat, berulang-ulang, seperti seseorang berlari-lari di atap. Ratna pun terbangun karena suara itu. Ia mengetuk pintu kamar Maya dengan panik. Maya, kau dengar itu? Maya segera membuka pintu, wajah mereka berdua sama-sama pucat. Mereka berdiri di lorong, saling menggenggam tangan. Suara di atap masih terdengar, semakin keras, seolah ada anak-anak kecil berlarian di atas mereka. Tawa lirih ikut menyusul, seperti suara mainan usang yang diputar. Bu, itu bukan hewan. Itu, Maya tak sanggup melanjutkan. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Kesunyian kembali, begitu mencekam hingga suara napas mereka sendiri terasa terlalu keras. Ratna menatap Maya dengan mata membesar. Kita, masuk kamar bersama saja malam ini, katanya dengan suara bergetar. Mereka akhirnya tidur di kamar Ratna, lampu dibiarkan menyala sepanjang malam. Tapi tidur itu jauh dari kata nyenyak. Maya beberapa kali terbangun dan melihat bayangan hitam melintas di balik jendela, meski villa ini berada di lantai 2. Dan saat ia hampir terlelap menjelang dini hari, ia mendengar suara berbisik tepat di telinganya. Kalian sudah datang, jangan pergi. Cahaya matahari akhirnya menembus selat tirai tipis, membanjiri kamar Ratna dengan sinar keemasan. Burung-burung berkicau di luar, suara khas Bali yang biasanya membawa ketenangan. Ratna membuka matanya dengan lelah, seakan semalaman ia tidak benar-benar tidur. Di sampingnya, Maya masih meringkuk, wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Seolah tidur semalam hanya mimpi buruk panjang yang tak memberinya istirahat sama sekali. Ratna mencoba menghibur diri, menepuk bahu putrinya. Mungkin hanya imajinasi kita, Mei. Semalam kita lelah sekali, jadi otak kita bermain-main. Maya tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Namun di dalam dadanya, ia tahu betul suara berlari dan bisikan itu bukan mimpi. Mereka berdua akhirnya turun ke ruang makan. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara, begitu normal, begitu menenangkan, seolah villa ini hanyalah villa mewah biasa. Namun, ketenangan itu segera runtuh. Saat Maya duduk di meja, matanya terpaku pada lantai marmer putih. Ada jejak kaki basah yang jelas-jelas membekas. Jejak itu kecil, seperti kaki anak-anak, berjejer dari arah tangga menuju dapur, lalu hilang di sana. Padahal semalaman tidak ada hujan, dan tak ada anak-anak di villa ini. Bu, lihat, bisik Maya sambil menunjuk ke arah lantai. Ratna menoleh, wajahnya langsung memucat. Namun ia mencoba menutupi rasa takutnya. Mungkin jejak pelayan villa, mereka bisa saja membersihkan kolam lalu masuk, katanya. Tapi suaranya terdengar ragu, bahkan pada dirinya sendiri. Maya berdiri, mengikuti jejak itu. Langkahnya membawanya sampai ke pintu dapur. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri,
Setangkai bunga Kamboja putih tergeletak di lantai, masih basah seakan baru saja jatuh dari rambut seseorang. Ia membungkuk untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba Ratna menahan lengannya. "Jangan sentuh," suara ibunya tegas, sedikit panik. Kamboja itu tetap tergeletak, diam, tapi menghadirkan rasa tak wajar karena mereka tahu bunga itu bukan berasal dari pohon di halaman, melainkan dari tempat yang tak terlihat mata manusia biasa. Ratna menarik Maya kembali ke ruang makan. Mereka duduk dalam diam, mencoba menelan sarapan yang mendadak hambar. Hanya denting sendok dan garpu yang terdengar. Namun, ketika Maya menengok sekilas ke arah kolam renang, ia membeku. Di permukaan air yang tenang, terlihat pantulan bayangan seseorang berdiri di tepi kolam, tubuhnya kurus, kepalanya miring seolah tergantung. Tapi saat Maya menoleh langsung ke kolam, tak ada siapa-siapa di sana. Tangannya bergetar, sendok jatuh membentur piring. "Bu, aku lihat dia lagi," suaranya nyaris tak terdengar. Ratna menggenggam tangan putrinya erat. Untuk pertama kali, ia tak lagi menyembunyikan rasa takutnya. "Aku juga, Mei, aku juga." Di luar, matahari memang bersinar terang. Namun bagi mereka, pagi itu hanyalah topeng rapuh yang menutupi kegelapan yang sudah mulai merambat dari dalam villa. Hari itu mereka mencoba menghabiskan waktu dengan normal. Ratna mengajak Maya berjalan-jalan ke desa sekitar, melihat pura kecil, dan menikmati makan siang khas Bali di warung lokal. Mereka berusaha menipu diri sendiri bahwa villa itu hanya membawa suasana aneh semata. Namun, saat kembali sore harinya, rasa dingin di dalam villa menyambut mereka lagi, padahal matahari masih terang di luar. Bau dupa samar-samar tercium, seakan ada yang baru saja bersembahyang di dalam, padahal jelas tidak ada orang selain mereka. Maya merinding, "Bu, kau cium itu?" Ratna hanya mengangguk, wajahnya kaku. Malam pun tiba. Villa kembali hening, hanya suara serangga dan gesekan daun bambu di kejauhan. Ratna berusaha membaca buku di ruang tamu, sementara Maya memilih berbaring di kamarnya. Tapi suasana tak pernah benar-benar tenang. Sekitar pukul 11 malam, Ratna mendengar sesuatu, suara gamelan. Lembut, mengalun dari kejauhan, seperti suara pesta adat. Ia menutup bukunya, mencoba mendengarkan lebih jelas. Gamelan itu semakin lama semakin dekat, sampai akhirnya terasa seakan-akan dimainkan tepat di luar villa. Ratna berdiri, melangkah ke jendela. Saat ia mengintip, halaman luar tetap gelap, tak ada cahaya obor, tak ada orang, hanya suara gamelan yang menusuk telinga. Tiba-tiba, tok tok tok. Suara itu datang dari pintu depan. Pelan, namun jelas. Seolah seseorang mengetuk dengan ketukan upacara. Ratna menahan napas. Maya yang terbangun karena suara itu keluar dari kamarnya. Wajah gadis itu pucat, matanya masih kantuk bercampur takut. "Bu, ada yang datang." Ratna menatapnya, lalu menggeleng pelan. "Jangan buka pintu, Mei." Namun ketukan itu terus berlanjut. Perlahan berubah menjadi hentakan keras. Tok, 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 seakan siapapun di luar ingin memaksa masuk. Maya berlari ke arah ibunya, memeluk lengan Ratna erat-erat. "Bu, aku takut, jangan buka." Suara gamelan mendadak berhenti. Hanya sunyi yang menyisa. Ratna mencoba menenangkan Maya, menariknya kembali ke kamar. Tapi saat mereka melangkah melewati ruang makan, Ratna melihat sesuatu. Di kursi meja makan, duduk sesosok anak kecil. Tubuhnya pucat, mengenakan baju adat Bali yang kusam, kepalanya miring, dan matanya kosong menatap ke arah mereka. Ratna menahan jeritan, tangannya refleks menutup mulut Maya agar putrinya tak berteriak. Mereka berdua hanya berdiri, gemetar, memandangi makhluk kecil itu yang kini mulai tersenyum perlahan. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Tanpa sadar, Ratna mundur perlahan, menyeret Maya menuju kamar. Begitu pintu ditutup, suara ketukan pintu depan kembali terdengar, kini semakin keras, diiringi suara gamelan yang kacau, seperti alat musik yang dimainkan dengan marah. Maya menutup telinganya,
berbisik dengan suara gemetar, "Bu, kita tidak boleh tinggal di sini lagi." Ratna memeluknya erat, air matanya menetes. Ia tahu, malam kedua ini hanyalah awal dari teror yang lebih kelam. Malam semakin larut, Ratna dan Maya akhirnya tertidur dalam ketakutan, berpelukan di ranjang kamar Ratna. Lampu kamar sengaja dibiarkan menyala, seolah cahaya bisa mengusir gelap yang menyesakkan itu. Namun, tidur mereka tidak damai. Maya mulai menggeliat gelisah. Nafasnya cepat, keningnya berkeringat. Ratna yang terbangun karena pelukan anaknya terasa menegang, mencoba mengguncang bahunya pelan. "Maya, Maya bangun sayang," bisiknya. Tapi Maya justru semakin dalam terseret ke dalam mimpi itu. Ia berjalan di sebuah lorong panjang yang terbuat dari bambu. Cahaya remang obor menyala di sisi kiri kanan, tapi lorong itu seakan tak berujung. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan, namun kali ini lebih lirih, menyeramkan, seperti dimainkan di bawah tanah. Di ujung lorong, Maya melihat ibunya berdiri membelakanginya. Ratna, mengenakan kebaya hitam, rambut terurai panjang, tubuhnya membeku kaku. Maya berlari memanggil, "Bu." Namun saat ia mendekat, ibunya berbalik. Wajah itu bukan lagi wajah Ratna. Matanya kosong, mulutnya menganga lebar, dan darah mengalir dari sudut bibir. Ia mendekat dengan langkah kaku, mengulurkan tangan dingin ke arah Maya. "Temani aku, jangan pulang," suaranya bergema aneh, seperti berasal dari perut, bukan tenggorokan. Maya berteriak keras, dan tubuhnya langsung bangun mendadak. Ia terduduk di ranjang, nafas terengah, tangannya mencengkeram sprei. Ratna yang sedari tadi mengawasi langsung memeluknya. "Sayang, kau mimpi buruk ya." "Tenang, ibu di sini." Maya menangis, wajahnya basah oleh air mata. Tapi ketika ia menatap wajah ibunya, ada sesuatu yang aneh. Untuk sepersekian detik, mata Ratna terlihat hitam legam, seakan tak ada bola mata, hanya lubang kosong. Maya memekik, "Bu, matamu." Ratna kaget, buru-buru mengusap wajahnya. "Apa? Kenapa mataku?" Suaranya panik. Namun ketika Maya menatap lagi, mata itu kembali normal. Gelap pekat tadi seakan hanya ilusi. Maya terdiam, tubuhnya gemetar. Aku takut. Villa ini bukan tempat biasa, Bu." Ratna ingin menenangkan, tapi hatinya sendiri mulai goyah. Ia tahu Maya tidak berbohong, terlalu banyak kejadian yang sulit dijelaskan. Dan tepat saat itu, lampu kamar berkelip beberapa kali, lalu padam. Gelap total. Di balik kegelapan itu, mereka berdua mendengar suara samar dari sudut ruangan. "Kalian tidak boleh pulang." Suara itu pelan, tapi jelas. Suara anak kecil, sama seperti yang duduk di meja makan tadi. Ratna meraih Maya, memeluknya erat-erat dalam kegelapan. Di dadanya, ia berdoa, berharap malam ini segera berakhir. Ratna terbangun mendadak. Ia mengira masih terjebak dalam kegelapan malam, namun sinar matahari menembus jendela kamar. Burung-burung terdengar berkicau dari kejauhan, suara ayam berkokok samar, semuanya menandakan pagi yang normal. Maya masih terlelap di pelukannya. Ratna menghela napas panjang, merasa lega. Akhirnya, sudah pagi, gumamnya lirih. Dengan hati-hati ia bangkit, mencoba tidak membangunkan Maya. Perasaan mencekam yang menghantui mereka semalaman sedikit memudar. Ia membuka jendela, membiarkan angin sejuk masuk. Dari luar, pemandangan sawah dan pepohonan hijau begitu menenangkan, seolah tak pernah ada kejadian menyeramkan semalam. Tak lama, Maya pun terbangun. Meski masih pucat, ia tersenyum melihat cahaya matahari. "Bu, sudah pagi ya. Aku kira kita nggak akan selamat." Ratna membelai rambut anaknya. "Sudah berakhir, sayang. Mungkin semalam kita hanya terlalu lelah." Mereka pun turun ke ruang makan. Aroma kopi tercium samar, membuat Ratna heran. "Kau bikin kopi, Maya?" tanyanya. Maya menggeleng. "Aku baru bangun." Di meja makan, mereka mendapati 2 cangkir kopi masih mengepul. Hangat, seolah baru saja diseduh.
Ratna terdiam, bulu kuduknya meremang, tapi Maya sudah duduk dan meraih cangkir itu. "Jangan diminum," seru Ratna cepat. Ia menarik tangan Maya. Kopi itu diletakkan kembali, cairannya berguncang. Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, pelan-pelan, uap yang keluar dari cangkir berubah. Bukan lagi aroma kopi, melainkan bau amis darah. Maya menutup hidung, hampir muntah. "Bu, ini bukan kopi," bisiknya. Ratna segera berdiri, menarik tangan Maya. "Kita harus keluar dari villa ini sekarang." Mereka bergegas menuju pintu depan. Ratna meraih gagang pintu dan menariknya keras-keras. Tapi, pintu itu tak bergerak, seperti terkunci dari luar. Ia mencoba lagi, berulang kali, bahkan menghantamnya dengan bahu. Tetap tidak bergeming. Maya mulai menangis. "Kita nggak bisa keluar, Bu. Kita terjebak." Ratna berusaha menenangkan. "Tenang, sayang. Kita cari pintu belakang." Mereka berlari ke dapur, mencari jalan keluar lain. Pintu belakang ada di sana, namun ketika Ratna membukanya, yang terlihat bukan halaman villa, melainkan lorong panjang dari bambu, sama persis dengan yang Maya lihat di dalam mimpinya. Gelap, lembab, dan di ujung lorong samar-samar terlihat siluet seseorang berdiri, menunggu. Maya langsung mundur, wajahnya pucat. Itu lorong di mimpiku, Bu." Ratna menutup pintu dengan keras. Nafasnya terengah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin nyata. Tiba-tiba, seluruh jendela villa bergetar hebat, seperti ada ribuan tangan yang menghantam kaca dari luar. Suara-suara berbisik terdengar serempak, menutup segala arah. "Kalian sudah milik kami." Ratna memeluk Maya erat-erat, tubuhnya gemetar. Dan saat ia menoleh ke arah jam dinding, jarumnya menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Villa itu mempermainkan mereka. Pagi yang mereka lihat tadi hanyalah ilusi. Ratna terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Jam dinding yang menunjukkan pukul 2.13 membuat darahnya terasa membeku. Maya pun menangis tertahan, wajahnya basah oleh air mata. "Aku kira sudah pagi, Bu, kenapa masih gelap?" Suaranya lirih, penuh putus asa. Ratna mengusap wajah Maya dengan kedua tangannya. "Kita belum kalah, sayang. Kita harus bertahan. Apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan Ibu, ya." Mereka lalu menyusuri ruang tengah dengan hati-hati, mencoba mencari jalan keluar lain. Saat itu Ratna menyadari sesuatu, cermin besar berbingkai kayu tua yang tergantung di dinding ruang tamu. Ia yakin cermin itu tidak ada saat mereka pertama kali tiba. Pantulannya tampak aneh. Bayangan Ratna dan Maya ada di sana, namun gerakan mereka sedikit terlambat, seperti diputar ulang. "Bu, kok kita kayak berbeda ya?" Maya bergidik, matanya tak lepas dari cermin itu. Ratna hendak menarik Maya menjauh, tapi tiba-tiba pantulan mereka tersenyum. Senyum lebar, tidak wajar, sementara wajah asli mereka sama sekali tidak bergerak. Ratna langsung mundur beberapa langkah, menahan napas. "Jangan lihat lagi, Maya." Namun Maya terpaku, matanya membesar. Dalam pantulan cermin, gadis itu melihat sosok lain, seorang wanita berambut panjang, wajah pucat dengan mata kosong, berdiri tepat di belakang mereka. Maya menjerit, "Bu, ada yang di belakang." Ratna sontak menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi dalam pantulan cermin, sosok itu makin jelas. Mulutnya terbuka perlahan, mengeluarkan suara lirih yang seakan langsung masuk ke telinga mereka. "Keluarlah sebelum fajar, atau kalian akan tetap di sini selamanya." Ratna membeku. Kata-kata itu berulang-ulang, bergema di dalam kepala. Maya mulai histeris, menutup telinganya. "Aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau." Ratna dengan cepat menutup cermin itu dengan kain yang ia temukan di kursi. Tapi sebelum benar-benar tertutup, ia sempat melihat sesuatu di sudut pantulan, dirinya sendiri, duduk bersila di lantai villa, dengan wajah kosong dan mata hitam legam. Cermin itu bukan sekadar pantulan, itu adalah peringatan, sekaligus jebakan.
Ratna tahu satu hal, mereka harus pergi sebelum matahari benar-benar terbit. Jika tidak, villa ini akan menelan mereka. Ratna menarik Maya menjauh dari cermin, jantungnya berdebar kencang. Kita harus cari jalan keluar. Tidak boleh nunggu lebih lama. Suaranya bergetar, tapi matanya tegas. Mereka kembali ke dapur, tempat pintu belakang yang tadi terbuka ke lorong bambu. Ratna berharap kali ini lorong itu sudah hilang, berganti halaman normal. Namun begitu pintu dibuka, lorong bambu itu masih ada, panjang, gelap, berliku, dan menelan pandangan. Dari dalam lorong, terdengar suara lirih. Suara perempuan, memanggil dengan nada lembut, seperti suara seseorang yang sangat mereka kenal. Ratna, Maya sayang, sini, ikut ibu. Ratna tertegun. Suara itu menusuk hatinya. Itu, suara mendiang ibunya, Nenek Maya. Perempuan yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Maya menatap ibunya dengan wajah bingung. Bu, itu nenek, ya. Aku kenal suaranya, dia panggil kita. Ratna menggenggam tangan anaknya kuat-kuat. Itu bukan nenekmu, Maya. Jangan percaya. Itu mereka yang mencoba menipu kita. Namun suara itu semakin jelas, semakin lembut, seakan berbisik tepat di telinga. Kalau mau selamat, keluar lewat sini. Jangan takut, Ratna. Ibu tunggu di ujung. Maya mulai goyah, tubuhnya maju satu langkah. Matanya berkaca-kaca. Bu, kalau itu benar nenek, bagaimana kalau dia mau nolong kita? Ratna menahan bahunya. Tidak, Maya. Kalau benar nenekmu, dia tidak akan menyuruh kita masuk ke tempat yang gelap begini. Tiba-tiba, suara itu berubah. Nada lembutnya berganti menjadi serak, panjang, dan mengerikan. Masuk, kalau tidak, kalian akan diambil di sini. Lorong bambu itu bergetar, seperti ada sesuatu yang merayap di antara batang-batangnya. Suara gesekan ranting terdengar seperti langkah kaki yang berlari mendekat. Maya menjerit, Ratna segera menutup pintu keras-keras. Begitu pintu terkunci, suara dari lorong langsung menghilang, seakan tidak pernah ada. Ratna menempelkan punggungnya ke pintu, mencoba menenangkan napasnya. Kita harus bertahan sampai fajar, Maya. Itu satu-satunya cara. Namun ketika ia menoleh, jam dinding di ruang tamu masih menunjukkan pukul 2.13. Tidak ada tanda-tanda waktu bergerak maju. Mereka terjebak di dalam malam yang membeku. Ratna dan Maya duduk di ruang tamu dengan tubuh saling merapat, berusaha menenangkan diri meski dada mereka masih naik turun cepat. Sunyi terasa menekan, hanya terdengar detak jam yang anehnya tetap berhenti di pukul 2.13. Namun perlahan, keheningan itu terganggu. Krek, krek. Suara seperti kayu diinjak datang dari atas kepala mereka. Atap villa yang terbuat dari kayu tua berderit pelan, lalu semakin keras, seperti ada seseorang berjalan mondar-mandir di atas sana. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Bu, ada orang di atas. Ratna menatap ke langit-langit dengan tegang. Bukan orang, Maya. Itu, sesuatu yang lain. Suara langkah itu berputar, kadang berhenti tepat di atas mereka. Sesekali terdengar seperti cakar yang menyeret, meninggalkan goresan panjang di genteng. Ratna mencoba memberanikan diri. Ia mengambil senter dari tasnya lalu menyalakannya, cahaya bergetar karena tangannya gemetar. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju jendela, mencoba melihat ke arah atap luar. Saat sinar senter menyorot, Ratna menahan napas. Di atas atap, tampak bayangan hitam panjang, kurus, bergerak dengan posisi merangkak. Bayangan itu tidak punya wajah, hanya lekukan gelap yang membentuk sosok manusia aneh. Setiap kali bergerak, atap berderit keras, seakan kayu hampir patah menahannya. Tiba-tiba, sosok itu berhenti, lalu menunduk perlahan ke arah Ratna. Meski tak punya wajah, Ratna bisa merasakan tatapannya, dingin, tajam, dan penuh kebencian. Maya yang melihat dari jauh menjerit, Bu, jangan lihat lagi. Ratna buru-buru menarik tirai, menutup pandangan dari luar.
Tapi langkah di atas atap semakin cepat, berlari ke sana kemari, membuat villa bergetar. Lalu, BRUK. Sesuatu menghantam keras bagian loteng. Debu kayu jatuh dari langit-langit, lampu bergoyang. Ratna memeluk Maya erat-erat. Kita harus tetap di sini, jangan keluar. Kalau dia bisa masuk, kita baru lari. Namun beberapa detik kemudian, suara itu berubah. Bukan lagi langkah, bukan lagi cakar, melainkan suara tarikan napas berat, tepat di atas mereka. Seakan makhluk itu menempelkan wajahnya ke langit-langit, menghirup aroma mereka, menunggu waktu untuk turun. Ratna menyeret Maya masuk ke kamar utama. Ia menutup pintu dengan cepat dan memutar kunci, lalu mendorong lemari kecil untuk menahan pintu. Suara langkah dan napas berat di atap masih terdengar samar, namun sedikit mereda. Maya duduk di sudut ranjang, wajahnya pucat. Bu, aku takut banget, kenapa tempat ini kayak nggak ada ujungnya? Kenapa jamnya nggak jalan? Ratna meraih tangannya. Dengar, nak, apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Jangan tanggapi suara apapun. Kita tunggu saja sampai pagi. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Teratur, tenang, seolah ada orang yang sopan ingin masuk. Ratna langsung menegang. Jangan bergerak. Tok, tok, tok. Maya menutup telinganya, tubuhnya bergetar. Bu, siapa itu? Jangan-jangan. Suaranya tercekat ketika dari balik pintu terdengar suara lirih. Maya, buka pintunya. Ini ibu. Mata Maya langsung melebar. Ia menatap Ratna dengan bingung, lalu menoleh ke pintu. Suara itu persis suara ibunya, lembut, penuh kasih sayang. Ratna terperanjat. Itu, suaranya sendiri. Suara yang sedang berbicara kepada anaknya dari balik pintu. Ia mengguncang bahu Maya. Itu bukan aku. Aku di sini. Jangan percaya, Maya. Namun suara dari luar makin meyakinkan. Maya, ibu di luar. Yang sama kamu itu bukan ibu. Dia bukan ibu, dia menipumu. Cepat buka pintunya, nak. Maya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Ratna yang ada di depannya, lalu menoleh ke pintu. Bu, aku bingung, yang mana ibu yang benar? Ratna hampir menangis, tapi ia memeluk Maya erat-erat. Dengar aku baik-baik, nak. Kalau aku bukan ibumu yang asli, aku tidak akan tahu, aku membesarkanmu sendirian sejak umur 5. Aku yang selalu nyanyi, Nina Bobo, setiap malam saat kamu gak bisa tidur. Aku yang selalu bikin sup ayam waktu kamu sakit. Ingat itu, Maya. Percaya sama aku. Ketukan di pintu berubah jadi hentakan keras. Dum, dum, dum. Seperti ada sesuatu yang ingin merobohkan pintu. Suara dari luar kini menjerit marah. BUKAAA. Anak itu milik kami. Pintu bergetar, lemari yang menahannya bergeser pelan. Maya menjerit, Ratna menekan tubuhnya ke pintu, mencoba menahannya dengan seluruh tenaga. Di tengah kekacauan itu, jam dinding di kamar berdetak sekali, tik, dan jarumnya tetap membeku di pukul 2.13. Seakan waktu sendiri enggan bergerak maju, sampai mereka menyerahkan diri. Pintu kamar terus bergetar hebat, setiap hantaman membuat kayu tua itu mengeluarkan bunyi retak. Lemari kecil yang dijadikan penghalang pun perlahan terdorong ke samping. Maya menjerit sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bu, pintu mau jebol. Ratna menahan pintu sekuat tenaga, bahunya menempel pada kayu yang kini sudah mulai pecah di bagian engsel. Dari celah kecil, terlihat bayangan hitam meneteskan cairan pekat seperti darah, mengalir masuk ke lantai kamar. Bau anyir langsung menusuk hidung. Krak, salah satu engsel pintu terlepas. Ruangan dipenuhi bunyi derit dan suara benturan keras. Ratna hampir kehilangan tenaga, namun tiba-tiba dari luar terdengar bisikan banyak suara, bukan hanya satu. Seperti ada puluhan orang berbicara bersamaan, nada mereka serak, penuh kebencian. Serahkan anak itu, serahkan dagingnya, dia milik tanah ini.
Maya memeluk ibunya dari belakang sambil menangis terseduh. "Jangan kasih aku ke mereka, Bu. Tolong jangan." Ratna menggertakkan gigi, tubuhnya gemetar namun matanya menyala oleh keteguhan. "Tidak ada yang akan ambil kamu dari ibu. Tidak ada." Tiba-tiba lampu kamar berkelip hebat, lalu mati total. Gelap gulita menelan mereka. Satu-satunya cahaya hanya dari senter yang jatuh di lantai, sinarnya menyorot pintu yang kini benar-benar retak di bagian tengahnya. Dari celah itu, terlihat sesuatu seperti tangan pucat panjang dengan jari-jari kurus mencakar masuk. Suara cakaran itu membuat dinding kamar penuh guratan. Kayu seakan-akan sobek kapan saja. Ratna meraih senter, menyorot celah pintu itu. Cahaya menyingkap, sekilas wujud di baliknya, wajah pucat tanpa mata. Hanya rongga gelap yang meneteskan cairan hitam, mulutnya menganga lebar hingga ke telinga, berisi gigi-gigi runcing tak beraturan. Sosok itu menyeringai, "Buka, atau aku akan masuk lewat darah kalian." Pintu bergetar semakin kuat, gertakan makin melebar. Mereka hanya punya dua pilihan, bertahan sampai pintu jebol, atau mencari jalan keluar sebelum makhluk itu berhasil menerobos. Ratna menoleh cepat. Matanya menemukan jendela kamar yang menghadap ke halaman villa. Ia tahu, satu-satunya harapan mereka adalah kabur. Ratna menggenggam lengan Maya dengan kuat. "Kita harus keluar lewat jendela. Cepat," katanya setengah berteriak, suaranya tertelan oleh hantaman pintu yang hampir pecah. Maya terisak panik, "Tapi Bu, itu lantai 2. Kalau kita lompat, lebih baik luka daripada jadi mangsa mereka." Ratna memotong kalimat putrinya dengan nada tegas. Tanpa berpikir panjang, Ratna menarik kursi kayu ke arah jendela. Ia menghantamkan kursi itu ke kaca. Craakk. Kaca pecah berhamburan, menimbulkan bunyi nyaring yang menggema di seluruh villa. Udara malam yang dingin bercampur dengan kabut pekat langsung menyeruak masuk. Namun kabut itu terasa aneh, lebih berat, seperti asap yang mengandung bisikan samar. Sementara itu, pintu kamar benar-benar retak besar, dan celahnya kini cukup untuk menampakkan kepala makhluk yang sejak tadi menghantam. Wajahnya tampak lebih jelas, dengan mulut terbuka lebar, dan di dalamnya ada tangan-tangan kecil yang keluar dari tenggorokannya, seakan banyak jiwa yang berusaha meraih kebebasan. Maya menjerit ketakutan. "Bu, cepat." Ratna membantu Maya naik ke ambang jendela, menutupi tubuh anaknya agar tidak terkena pecahan kaca. "Pegangan erat ya, Nak. Lompat ke arah semak, jangan lihat ke belakang." Maya ragu, air matanya jatuh deras. "Bu, kalau aku jatuh." "Kamu nggak akan jatuh. Aku di belakangmu," Ratna meyakinkannya sambil mendorong lembut. Dengan teriakan kecil, Maya akhirnya melompat. Tubuhnya jatuh ke semak-semak yang keras, terdengar suara ranting patah, namun ia langsung bangkit meski lututnya tergores. Saat itu, pintu kamar jebol dengan dentuman keras. Makhluk itu masuk, merangkak dengan cepat ke arah Ratna. Bau busuk menguar, memenuhi seluruh ruangan. Tanpa pikir panjang, Ratna pun melompat keluar jendela, tepat ketika makhluk itu hampir mencengkeram kakinya. Ia menghantam tanah keras, rasa sakit menjalar dari pergelangan kakinya. Namun ia langsung bangkit, menahan sakit, dan meraih Maya yang menangis ketakutan. Dari jendela lantai 2, makhluk itu menatap mereka, wajahnya tetap menyeringai. Dari mulutnya terdengar bisikan bergema. "Kalian tidak akan bisa lari, villa ini menelan siapa saja." Kabut semakin tebal, menelan halaman villa. Ratna menggenggam tangan Maya erat-erat, menariknya menuju jalan setapak yang menuju keluar hutan. Namun setiap langkah terasa seolah jalan itu berputar kembali ke villa. Ratna menarik tangan Maya sekuat tenaga, berlari menembus kabut. Nafas mereka terengah-engah, langkahnya terburu-buru, rasa sakit dari pergelangan kaki Ratna seakan tak berarti dibandingkan rasa takut yang mencekik. "Cepat, Nak, jangan lepaskan tangan ibu," katanya. Jalan setapak di depan mereka seolah tidak ada ujungnya. Hutan bambu yang gelap melilit kanan kiri, berderit pelan diterpa angin. Namun semakin jauh mereka berlari,
Sebuah perasaan aneh merayap di dada Ratna, jalan ini terasa sama. Setelah hampir 10 menit berlari tanpa henti, kabut perlahan menipis. Ratna menghela napas lega, yakin mereka hampir keluar. Tapi saat kabut benar-benar terbuka, pandangan Ratna langsung membeku. Di hadapan mereka berdiri villa yang sama. Atapnya yang khas, jendela lantai 2 yang pecah, bahkan pintu kayu yang masih setengah terbuka, semuanya persis. Seolah mereka tidak pernah bergerak sejengkal pun dari tempat semula. Maya menjerit histeris. Bu, ini villa tadi. Kenapa kita balik lagi? Ratna terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin, kita sudah lari sejauh itu. Mereka mencoba lagi. Ratna menarik Maya ke arah lain, menembus belokan setapak, menuruni tanah licin, bahkan merobek pakaian mereka saat menerobos semak belukar. Tapi hasilnya selalu sama, tak peduli kemanapun mereka pergi, langkah mereka selalu berujung di halaman villa terkutuk. Itu. Di saat keputusasaan mulai menelan, kabut di sekitar mereka bergolak, dan suara-suara samar mulai terdengar. Kali ini bukan sekadar bisikan, tapi suara mereka sendiri. Bu, jangan lepaskan tanganku. Bu, aku takut. Suara itu adalah suara Maya, namun terdengar dari balik kabut, bukan dari mulut putrinya. Ratna menoleh panik. Maya. Maya yang asli berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, matanya berlinang. Aku di sini, Bu, bukan di sana. Suara-suara itu semakin banyak, saling tumpang tindih, membuat kepala mereka pening. Hingga akhirnya, dari kabut, samar-samar terlihat bayangan sosok Ratna dan Maya lainnya, seperti cermin hidup, berjalan lurus menuju mereka. Ratna merasakan jantungnya hampir berhenti. Villa itu bukan hanya memerangkap tubuh mereka, tapi juga jiwa mereka. Ratna menahan napasnya ketika dari balik kabut, dua sosok semakin jelas. Langkah-langkahnya sama, gerakannya identik, hingga akhirnya terlihat dengan terang, bayangan Ratna dan Maya versi lain. Mereka berjalan dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyum aneh yang tidak pernah Ratna lihat di wajahnya sendiri maupun putrinya. Maya bersembunyi di balik tubuh ibunya, tubuhnya gemetar. Bu, itu kita, itu wajah kita, kenapa mereka ada di sini? Ratna tak mampu menjawab. Bayangan itu berhenti tepat beberapa meter di depan mereka. Ratna melihat jelas, versi dirinya yang lain menatapnya lurus, lalu perlahan membuka mulut. Suaranya keluar seperti gema retak. Kalian tidak pernah keluar dari sini, yang keluar hanyalah kami. Bayangan Maya juga berbicara, dengan suara yang terdengar seperti gabungan tawa dan tangis. Kami sudah mati di sini, sekarang giliran kalian. Ratna mundur beberapa langkah, menarik Maya lebih erat. Jangan dengarkan, nak, jangan lihat mereka. Namun kedua bayangan itu mulai bergerak aneh, kepala mereka miring sampai hampir patah, tubuhnya seperti patah-patah saat melangkah mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bahwa wajah mereka bukan sekadar bayangan, melainkan cermin dari masa depan, wajah Ratna dan Maya yang mati membusuk di villa itu. Maya menutup telinganya, berteriak histeris. Bu, aku nggak mau jadi mereka. Aku nggak mau mati di sini. Ratna dengan nekat meraih batu besar dari tanah dan melemparkannya ke arah bayangan tersebut. Batu itu menghantam kepala bayangan Ratna, namun bukannya jatuh, sosok itu malah terbelah dua, menciptakan dua Ratna palsu yang lebih kecil, bergerak merayap cepat di tanah dengan mulut yang tetap menyeringai. Mereka berlari, namun semakin mereka mundur, semakin banyak salinan muncul dari kabut. Puluhan wajah Ratna dan Maya bermunculan, berteriak, tertawa, dan menangis dalam harmoni mengerikan. Di tengah kekacauan itu, salah satu sosok Ratna palsu berbisik tepat di telinga Ratna, meski jaraknya jauh. Yang asli, hanya salah satu dari kalian. Siapa yang harus tinggal di villa ini? Ratna membeku. Kata-kata itu membuatnya sadar, villa ini bukan hanya menakuti mereka, tapi memaksa mereka memilih siapa yang akan dikorbankan. Ratna berdiri kaku di tengah kabut, tubuhnya bergetar.
Maya menggenggam erat tangannya, gemetar ketakutan. Puluhan bayangan mereka mengelilingi, wajah-wajah kosong dengan senyum mencekam, bergerak mendekat bagaikan lingkaran maut yang siap menelan mereka. Kalimat itu terus terngiang di kepala Ratna. Yang asli, hanya salah satu dari kalian. Siapa yang harus tinggal di villa ini? Maya menatap ibunya dengan mata penuh air. Bu, aku takut. Aku nggak mau mati di sini. Ratna menahan napas, dada sesak. Nalurinya sebagai ibu berteriak, ia tak mungkin membiarkan anaknya yang dikorbankan. Tapi di sisi lain, rasa panik dan ketidakberdayaan membuat pikirannya terpecah. Bagaimana kalau Maya justru harus pergi? Bagaimana kalau keputusannya salah? Bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Beberapa mulai meraih dengan tangan panjang dan kurus, jari-jari mereka dingin hampir menyentuh kulit. Ratna berlutut, menatap putrinya. Maya, dengarkan ibu. Apapun yang terjadi, kamu harus terus hidup. Jangan lepaskan genggaman ini. Maya menangis keras, menggeleng-geleng. Enggak, Bu. Aku enggak mau ninggalin ibu. Kita harus keluar sama-sama. Namun tepat saat salah satu bayangan berhasil menyentuh lengan Ratna, sebuah teriakan keluar dari mulutnya. Tubuhnya terseret ke dalam lingkaran bayangan, seakan ada kekuatan besar yang menarik. Ratna menjerit sambil mendorong Maya ke arah setapak lain. Lari, Maya. Jangan lihat ke belakang. Lari. Maya menolak, tapi tubuhnya seolah terdorong oleh hembusan angin kencang, memisahkan ia dari ibunya. Dalam sekejap, Ratna sudah tertelan kabut bersama puluhan sosok bayangan yang menjerit tawa. Maya berlari sekuat tenaga, menembus hutan bambu yang kini terasa bergetar. Tangannya masih terasa hangat bekas genggaman ibunya. Ia berlari tanpa henti hingga cahaya terang perlahan menembus kabut. Dan tiba-tiba, Maya jatuh tersungkur di jalan aspal, tepat di depan sebuah mobil travel yang berhenti mendadak. Sopir keluar dengan wajah panik. Mbak, kamu nggak apa-apa? Dari mana? Maya menoleh ke belakang. Tidak ada villa, tidak ada kabut, tidak ada hutan bambu, hanya jalanan desa biasa dengan sawah terbentang. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun tangannya masih menggenggam sesuatu. Saat ia membuka telapak, Maya menjerit tertahan. Itu adalah cincin ibunya. Retak, masih hangat, seakan baru saja dilepas. Maya sadar, ibunya benar-benar memilih tinggal di villa itu, agar dirinya bisa pulang. Dan meski semua orang yang ia ceritakan menertawakan, menyebut itu hanya mimpi siang hari, Maya tahu satu hal, villa itu masih ada, menunggu tamu berikutnya, dan ibunya masih terjebak di dalam sana. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.